strateginya supaya nanti udah masuk ke event yang bener-bener, yaitu September, Oktober, November, Desember 99 sampai ke 2012 kita udah siap dulu. Jadi traffic boleh turun, tapi turunnya nggak boleh drastis. Halo, kembali bersama saya Om Botak di channel Cerita Botak. Di sini kita akan bahas dan bantu teman-teman supaya scale up pokoknya, ya, supaya omsetnya naik. Maka teman-teman buruan join member, jadi Botakers. Kita akan bantu scale up supaya omsetnya teman-teman naik berkali-kali lipat. Nah, teman-teman kita akan bahas pengaruh, ya, perang tarif di jualan kalian. Ya, apa sih pengaruhnya? Kenapa semua pada heboh, ya? Kenapa semua beritanya negatif banget, ya? Dan berasa kayaknya, aduh, ya dunia ini susah banget, ya. Industri sekarang susah banget, jualan online susah banget, banyak banget saingannya dan harganya hancur-hancuran. Nah, sebenarnya apa sih, ya, perang dagang itu apa sih, dan perang tarif itu apa sih? Nah, kita sebenarnya udah bahas, ya, di Zoom kita kemarin, tapi yang buat teman-teman yang udah ketinggalan live kita ada poolnya ada di konten member yang intermediate ke atas. Nah, tapi teman-teman saya akan kasih summary di sini, ya, pengaruhnya itu apa dan sebagainya kita akan bahas, ya. Tapi bukan cuma pengaruhnya, tapi memang apa yang kita harus lakukan sebagai online seller, ya. Nah, pertama, kalau teman-teman tahu, perang dagang ini antara Amerika dan China. Dia adalah dua negara superpower saat ini di dunia. Mereka itu saling berbenturan, ya. Dan intinya Amerika dan China akan saling menggunakan tarif sebesar 100%, atau dibilang harganya jadi 2 kali lipat ketika yang satu mengimpor barang yang lain, ya. Jadi ini menyusahkan siapa? China sebagai produsen dunia. Ketika mereka nggak bisa ekspor ke Amerika, mereka pasti akan mencari negara lain. Dan salah satu negara yang paling potensi adalah Indonesia. Dan ini bad news, ya. Ketika mereka buang ke Indonesia, barang impor di sini akan semakin banjir dan tentunya harganya akan semakin rusak, ya, teman-teman, ya. Jadi ini adalah pengaruh daripada perang tarif yang paling ditakuti sama online seller ketika barangnya ini makin banjir dan makin rusak harganya. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti Om Botak dari lama, pasti kita sudah jauh lebih prepare, karena di awal-awal ini Om juga sudah bilang, teman-teman, pas tahun 2025 ini kita harus makin siap, kita harus hitung harganya yang benar, ya. Teman-teman yang jualan mepet-mepet ini harus ada spare buat iklan. Teman-teman harus hitung ulang lagi caranya, teman-teman, buat hitung harga, karena kalau jualan Shopee, jualan di TikTok, teman-teman nggak bisa tipis-tipis, ya. Tapi dengan, ya, perkembangan sekarang gimana nih, Om? Ya, tadi kita nggak boleh jualan tipis-tipis, ya. Kita harus marginnya harus gede. Tapi sekarang dengan adanya informasi banjir, gimana saya caranya jual mahal-mahal? Nah, teman-teman, ini adalah hal-hal yang harus kita bahas, dan salah satunya yang kita lakukan ini ada 5, teman-teman, ya. Jadi pertama, teman-teman harus bisa jaga, terutama setelah Lebaran ini, ya. Jaga supaya trafficnya itu stabil. Gimana caranya trafficnya itu nggak turun, tapi kita bisa jaga stabil, itu cara gimana? Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa optimasi toko kita menuju next event, ya. Yang ketiga, gimana caranya kita bisa tekan cost dan biaya. Nomor 4 adalah caranya kita bisa manfaatkan channel offline di luar daripada marketplace. Dan kelima, kita gimana caranya kita bisa menaikkan revenue kita dengan riset produk. Nah, 5 cara ini sudah kita bongkar di live yang ada rekamannya di membership berbeda. Jadi teman-teman boleh nonton fullnya. Nanti saya akan sedikit di sini. Sales setelah Lebaran drop, dan bagaimana caranya kita menjaga salesnya itu dropnya nggak parah-parah amat. Ya, saya ngerti, terutama buat teman-teman yang menjual fashion, terutama fashion muslim, salesnya pasti drop. Ya, karena memang kita berjual pada waktu season. Dan seasonnya memang kemarin itu klien-klien kita pun lagi bagus-bagusnya. Nah, teman-teman yang berasa ini sepi, mungkin tokomu itu kurang dioptimasi. Mungkin produkmu atau optimasimu itu secara fundamental juga masih kurang baik. Karena kemarin dari klien-klien kita, bahkan yang dibilang tahun lagi susah, lagi sepi, ini juga masih naik berapa kali lipat, ya, lipat-lipat, ya. Ada salah satu klien kita yang optimasi tidak cukup lama,
dari 2024 ke 2025, lebarannya aja itu naik 2 kali lipat, teman-teman. Jadi sekarang sepinya itu udah kayak lebaran setiap bulan, ya. Jadi level sepinya itu udah jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini yang mau sama-sama kita pelajari, teman-teman, di video ini, ya. Sales setelah lebaran walaupun drop seperti di grafik ini, teman-teman. Ini gimana caranya supaya kita bisa dropnya ini nggak drop banget. Kenapa? Karena kalau dropnya ini sampai parah sampai nyentuh lantai, naiknya lagi itu berat sekali, ya. Jadi teman-teman, kita pikir ini gimana strateginya supaya nanti udah masuk ke event yang berbeda, yaitu September, Oktober, November, Desember 9 sampai ke 12-12. Kita udah siap dulu. Jadi traffic boleh turun, tapi turunnya nggak boleh drastis. Gimana caranya kalau kita setiap bulannya ini trafficnya masih kita maintain dengan bagus. Salah satunya hero tidak boleh mati. Nah, teman-teman, kita pernah bahas di konten-konten sebelumnya, ya, dan ini masih berulang kali saya ingatkan dan masih kejadian juga. Kemarin baiknya dia sama Om saya ini lebaran juga belum, ya, masih minus 14 hari, tapi barang dino saya udah pada kosong. Stok produk saya udah pada bolong-bolong. Nah, teman-teman, yang seperti ini yang membuat kita punya iklan ini nggak maksimal, yang membuat konsep kita perjalanannya nggak maksimal, karena hero sudah keok, ya. Belum kita bertahun ini udah keok, teman-teman. Jadi jangan sampai hero mati padahal kita belum hari H, ya. Waktu sebelum lebaran persiapan event, salah satunya adalah menghitung forecast. Perkaliannya bisa berapa, omsetmu bisa berapa, dan kepedeanmu bisa berapa, ya. Jadi cash flow-nya juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Karena omsetmu hanya bisa sebesar dari nilai harga jual stok. Kalau stokmu nggak 1 M, harga jualnya, omsetmu nggak akan sampai 1 M. Karena mau dapat dari mana omset 1 M kalau stokmu aja nggak 1 M. Stokmu 10 M, baru kita bisa ngomong omset 10 M. Nah, itu yang dinilai dari persiapan sebelumnya. Dan teman-teman, dari sekarang kita harus jaga levelnya supaya hero-nya ini bisa hidup terus. Karena hero tahun ini mungkin kalau kita jaga terus bisa jadi hero yang lebih dahsyat lagi di tahun depan. Dan tahun ini kita keluarin produk-produk baru supaya ada hero-hero baru yang akan menemani hero-hero lamamu sekarang untuk sama-sama berjuang. Toko-toko yang stabil omsetnya, yang terus grow, adalah toko-toko yang hero-nya dari tahun ke tahun itu masih sama, dan ini adalah toko-toko yang sangat sehat sekali, ya. Paling kita berusaha menambah produk-produk baru supaya ada hero-hero baru yang akan menggantikan hero lama itu turun, ya. Yang kedua, cash flow dijaga. Nah, saya akan lebih detail, ya, di dalam video kita kemarin gimana cara kita bisa jaga cash flow kita. Karena cash flow kalau nggak dijaga, teman-teman, ini sangat bahaya sekali, ya. Karena cash flow ini penting untuk kita gas tahun ini. Supaya omsetnya bisa kita gas, dimana tentunya memerlukan cash flow, ya, teman-teman, ya. Di kemarin ini kita udah panen, ya. Jangan dibelikan aset yang tidak produktif dulu, ya. Karena panen kita itu untuk makan selama 1 tahun ke depan, ya. Untuk masa-masa susah ini kita perlu cash flow untuk jaga. Cash flow-nya buat apa? Kita untuk pengembangan usaha kita. Kita bisa upgrade live kita upgrade device kita masih oke, ya. Kita coba SKU baru, ya, supaya bisa menggantikan hero kita masih oke, ya. Kita coba pasti budget, kita kulik-kulik lagi foto produk kita, ya, deskripsi, atau kita bikin video-video untuk memperbaiki produk kita, itu masih oke. Itu namanya kita menggunakan cash flow yang kita dapat dari hasil panen kemarin dan baik. Jangan kita spend, ya, cash flow dari perusahaan untuk hal-hal yang memang sifatnya konsumtif, ya. Teman-teman, yang terakhir, ya, ini adalah tetap semangat, ya. Banyak sekali berita negatif di luar sana, banyak sekali ketakutan, fear, ya, yang orang-orang gunakan sebagai clickbait supaya teman-teman ngeklik, ya, online-nya. Tapi teman-teman, semangat itu harus ada di dalam kita, karena kita sebagai online seller, cuma kita yang bisa bikin toko kita sustain dan tetap untuk berusaha. Nah, teman-teman, saya ada satu rekaman yang spesial banget buat teman-teman.
video full yang di sini kita akan kasih lihat 5 hal yang kita lakukan. Pertama tadi kita ada speed ya, gimana cara jaga traffic stabil ya. Itu ada video-video dari kelas-kelasnya Om Botak yang jutaan itu ada di member ya. Gimana cara jaga traffic stabil bersama saya atau tadi ada Mewas Bernisil ada. Yang kedua, gimana cara teman-teman optimasi toko menuju next event ya, itu juga ada ya. Gimana caranya teman-teman tekan cost dan biaya, itu juga ada di sana. Dan gimana caranya memanfaatkan channel offline dan menaikkan revenue dengan preset toko, itu juga ada teman-teman. Semuanya ada, teman-teman tinggal join member intermediate di sana ada full videonya ya, teman-teman bisa langsung tonton di sana untuk bisa bantu teman-teman untuk upgrade dan tetap semangat menghadapi kondisi apapun. Ingat teman-teman ya, kondisi saat ini kalau kita ngerem, ketika semua orang ngerem, kita nggak akan menang dari first lomba. Tapi ketika yang lain ngerem karena mereka takut, dan kita ngegas, tapi ngegas dengan penuh pertimbangan, dengan mengetahui medan, teman-teman akan lebih di depan dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Teman-teman, yuk, ayo kita sama-sama ngegas, kita gaspol, ya, karena tahun ini akan menjadi tahun yang baik buat kita semuanya. Banyak banget peluang bisnis yang ada di sini karena kita sudah meriset dengan baik dan kita sudah bisa dengan semangat ngulik toko kita supaya toko kita bisa naik kelas sama-sama. Salam gaspol buat semuanya, semangat terus, sampai jumpa di video kita selanjutnya.